Puji Tuhan, Salam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam program Berkat Pagi. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang selalu mengingatkan kehidupan kita. Biarlah kita selalu punya kerinduan untuk terus dengar firman Tuhan, untuk terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Langsung saja mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketujuh. 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketujuh, begini bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kita perlu ketahui bahwa kasih adalah Allah, atau kasih itu yaitu karakter Kristus, karakter Allah. Kasih bagaimana perbuatan, perilaku, tingkah laku apa yang Tuhan perbuat. Bahkan dia sampai merelakan anaknya yang tunggal. Itu karena kasih Allah kepada manusia. Dan yang Tuhan harapkan, bagaimana kita sebagai anak-anak yang sudah dikasihi Tuhan, kita juga mempunyai kasih yang sama. Kita juga harus memiliki kasih yang sama, bukan kasih yang berlawanan. Nah, saudara yang terkasih, sekali lagi saya bacakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa yang kita kasihi? Menjadi pertanyaannya, siapa yang kita kasihi? Ada dua hal yang perlu kita pelajari saat ini, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Bagaimana kita mengasihi Allah? Kita lihat di dalam Markus pasalnya yang ke-12. Markus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-30. Begini bunyi firman Tuhan, Markus 12 ayatnya yang ke-30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara yang terkasih, mengasihi Tuhan bukan hanya sekedar mengasihi. Mengasihi Tuhan bukan hanya setengah-setengah, tetapi mengasihi Tuhan harus dengan segenap hati kita, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Firman Tuhan berkata, artinya bahwa segala hidup kita, seluruh hidup kita mengasihi Allah. Dan bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Kita lihat di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Saudara yang terkasih, sekali lagi, bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Perintahnya mana? Perintahnya pastinya ada di dalam kebenaran firman Tuhan yang selalu kita belajar, yang selalu kita dengar, yang selalu kita baca. Dan itu adalah perintah Tuhan. Dan bagaimana kita harus melakukan, bagaimana bukti kita mengasihi Tuhan, yaitu kita harus melakukan perintah Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ketiga berkata, perintah-perintahnya Tuhan tidak berat, gampang sebenarnya. Tetapi seringkali kita yang merasa diri kok susah melakukan perintah Tuhan, susah melakukan firman Tuhan. Itu bukan karena firman-Nya yang susah, tetapi karena hidup kita, jiwa kita, hati kita yang belum sepenuhnya untuk melakukannya. Yang karena hati kita yang tidak sepenuhnya, tidak segenap hati kita untuk melakukannya. Nah, saudara yang terkasih, itu cara kita mengasihi Tuhan. Ada banyak hal, tetapi yang saya membawakan saat ini, bagaimana cara kita mengasihi Tuhan, yaitu kita melakukan perintah Tuhan. Dan yang kedua, mengasihi sesama. Kita lihat di dalam Lukas pasalnya yang ke-6. Lukas pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-35. Begini bunyi firman Tuhan, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Bagian A-nya saja. Saudara yang terkasih, bagaimana kita mengasihi sesama? Yaitu kita mengasihi orang-orang yang menjadi musuh kita, atau orang-orang yang tidak senang dengan kita. Itu hal yang sulit untuk kita lakukan. Tetapi bagaimana firman Tuhan berkata, kasihilah mereka. Inilah firman Tuhan yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Inilah firman Tuhan yang perintah Tuhan yang
Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Dan inilah tanggung jawab kita, yaitu kita lakukan firman Tuhan, yaitu kita lakukan perintah-perintahnya Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yaitu mengasihi. Bagaimana cara kita mengasihi? Yaitu menegur yang salah. Kita lihat di dalam 2 Timotius. 2 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Bagaimana cara kita mengasihi sesama kita? Yaitu menegur yang salah. Seringkali orang berkata, definisi seseorang mengasihi seseorang itu yaitu mengasihi hal-hal yang baik, mengelus-elus, memuji, mengasihi dengan hal-hal yang baik. Tetapi firman Tuhan berkata, mungkin itu salah satunya, tetapi salah satu yang saya mau sampaikan yaitu mengasihi sesama. Kita harus menegur yang salah, menyatakan kebenaran, menyatakan yang benar atau kebenaran, menyampaikan kebenaran. Bukan rasa tidak enak karena kita mengasihi sahabat mungkin, teman mungkin, saudara mungkin, orang tua mungkin, anak mungkin, karena menghargai. Tidak enak, maka seringkali karena seseorang punya definisi mengasihi selalu disayang saya, maka seringkali hal ini terabaikan. Seringkali diabaikan hal-hal kesalahan. Ya sudah, silakan saja. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan berkata, bagaimana kita mengasihi sesama kita? Kita harus menegur, menyatakan, menyampaikan kebenaran. Dan ini harus kita sampaikan. Dan ini harus kita nyatakan. Dan saya mau berkata bahwa jangan takut menyatakan kebenaran. Mungkin dalam kehidupan kita, ketika kita melakukan hal-hal yang menegur sesama kita, banyak orang yang tidak suka memang. Banyak orang yang tidak senang. Dan Paulus berkata di dalam Galatia pasalnya yang keempat, Galatia pasal 4 ayatnya yang ke-16. Begini bunyi firman Tuhan, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Ini Paulus yang mengatakan. Bagaimana ketika Paulus menyatakan, menegur setiap hal-hal yang salah kepada jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Galatia, dan dia dimusuhi, dia dibenci, dia dimarahi, pokoknya tidak senang. Dan ini menjadi pegangan kita sebagai anak-anak Tuhan. Paulus berkata, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Bagaimana ketika kita ditegur? Bagaimana ketika kita diingatkan? Bagaimana ketika kita dinyatakan hal-hal yang salah? Apakah kita menerima? Atau seperti yang dirasakan oleh Paulus, kita berlawan, kita melawan hal kebenaran itu, kita menjadi orang yang tidak mau terima. Nah, saudaraku yang terkasih, perlu kita ketahui, dan ketika kita menjadi orang yang ada di posisi menegur, mari kita harus menerima hal ini. Ketika kita menyatakan kebenaran, kita harus menerima. Kita tidak disenangi. Banyak orang yang tidak senang, banyak orang yang tidak suka. Tetapi mari tetap pegang kebenaran firman Tuhan. Tetap lakukan firman Tuhan. Yaitu apa? Menyampaikan kebenaran. Menyampaikan firman Tuhan. Orang lain bisa senang, orang lain bisa membenci, orang lain bisa tidak senang dengan kita. Itu urusan belakang. Tetapi tugas kita menyatakan kebenaran. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita terus melakukan firman Tuhan. Kita harus mengasihi Allah, mengasihi sesama, dan bagaimana cara-cara kita mengasihi sesama kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kami perlu Kau Tuhan.